Halo, nama saya Natasha Paruntu. Saya mahasiswa S2 Magister Hukum kelas A. Dan dalam video ini saya akan melengkapi tugas ujian tengah semester atau UTS yang ditugaskan. Saat ini saya akan menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya terkait dengan penyelesaian sengketa. Sengketa sering terjadi, bahkan dalam penyelesaian sengketa tidak serta-merta diselesaikan dengan baik dalam artian memuaskan para pihak ketika menghadapi suatu sengketa. Dan untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan dua model yang tentunya telah kita pelajari, yaitu dengan membawa kasus ini ke pengadilan atau yang kita kenal dengan litigasi, kemudian di luar pengadilan atau yang kita kenal dengan non-litigasi. Namun dari pemahaman saya bahwa banyak pihak yang lebih memilih alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Karena jika melalui pengadilan bisa memakan waktu yang cukup lama, kemudian prosesnya lama, dan bisa dikatakan cukup rumit. Dalam penyelesaian sengketa atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan, ada beberapa hal yang bisa kita tempuh. Yang pertama adalah konsultasi, kemudian negosiasi, ketiga mediasi, dan yang keempat adalah arbitrase. Saat ini saya akan menceritakan kasus yang berhasil diselesaikan di luar pengadilan atau non-litigasi. Dalam kasus ini ada Siti yang namanya saya samarkan, yang adalah anak pertama dari almarhum Bapak Ahmad. Kemudian Hendra dan Rina adalah anak kedua dan ketiga dari Bapak Ahmad. Kemudian ada pendamping hukum, masing-masing pihak didampingi pengacara keluarga. Latar belakang kasus ini, setelah Bapak Ahmad meninggal, ia meninggalkan sebidang tanah seluas 800 meter kubik di daerah Sleman, Yogyakarta. Tanah tersebut belum dibagi secara resmi, namun selama ini dikelola oleh Siti yang adalah anak pertama untuk berkebun dan juga sebagian dikontrakan. Anak kedua dan ketiga yaitu Hendra dan Rina, mereka merasa tidak pernah mendapatkan bagian dan menduga Siti anak pertama akan menguasai seluruh tanah yang ditinggalkan. Mereka meminta pembagian, namun Siti menolak dengan alasan telah mengurus dan merawat tanah ini lebih dari 15 tahun. Dan pada akhirnya mereka saling menggugat ke pengadilan. Langkah hukum yang diambil adalah Siti menggugat ke Pengadilan Negeri Sleman untuk menetapkan hak waris dan mengesahkan penguasaan tanah, sementara anak kedua dan ketiga, Hendra dan Rina ini sebagai tergugat mengajukan eksepsi dan bukti keterlibatan mereka sebagai ahli waris. Dalam sidang pertama, hakim menyarankan upaya mediasi. Dalam proses mediasi dilakukan di ruang mediasi pengadilan, difasilitasi oleh mediator bersertifikat. Kemudian para pihak didampingi oleh pengacara masing-masing. Dan dalam beberapa sesi ditemukan bahwa tidak ada surat warisan resmi dari almarhum, sehingga semuanya sah sebagai ahli waris. Mediator menyarankan win-win solution, yaitu adalah tanah dibagi 3 sesuai dengan luas, lokasi yang adil, tentunya sesuai dengan peran masing-masing. Dari mediasi yang dilakukan di pengadilan, kesepakatannya adalah tanah kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Anak pertama Siti mendapat bagian tanah dan kontrakan, anak kedua dan ketiga mendapatkan masing-masing sebagian tanah kosong. Akta kesepakatan dibuat, ditangani dan ditandatangani oleh semua pihak dan dikeluarkan oleh hakim sebagai akta perdamaian. Kesimpulannya adalah
gugatan dicabut karena telah tercapai perdamaian, status hukum diperjelas dan masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sah. Dan yang paling penting dalam kasus ini adalah hubungan keluarga dari anak pertama, anak kedua, dan ketiga ini menjadi baik. Demikian tugas dari hukum penyelesaian sengketa yang bisa saya pahami dan saya ceritakan. Terima kasih.